Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasduqullaha yasduquk. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita semua kesempatan untuk beribadah, salat, lalu melaksanakan salat sunnah juga, yaitu salat tarawih dan salat witir yang dilakukan secara berjamaah. Dan atas karunia Allah juga, Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk duduk mendengarkan untaian nasihat, yaitu nasihat saling menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita yang senantiasa bersabar, memegang teguh ajaran agama dan menyampaikan risalah Islam kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal pembukaan saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasduqullaha yasduquk. Ini potongan hadis, jadi singkat. Jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Mungkin saya menganalogikan tuh mengumpamakan. Misalnya kita punya niatan, kita belajar sampai S3, ataupun kita punya niatan benar-benar bisa beribadah haji. Mungkin kelihatannya tidak mungkin, karena masa bisa orang dari kampung bisa sampai S3, masa bisa orang dari kampung bisa ke Baitullah, kan biayanya tentu sangat mahal dan tidak sedikit. Tapi ini merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau jujur, benar-benar jujur, kita punya niat terdalam dari hati kita, bukan lagi siapa-siapa yang membenarkan. Yang membenarkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ketika kita sebagai orang tua menginginkan anak kita misalnya bisa jadi pegawai negeri, kalau kita benar-benar jujur, asalkan untuk kebaikan, pasti Allah akan mudahkan. Allah yang akan jujur kepada kita. Kuncinya di sini yang pertama adalah niat, karena intasduqullah, jujur, kita jujur dari hati kita yang terdalam. Kalau sudah jujur, yang benarkan akan Allah. Yang kedua, kuncinya adalah berusaha sebagaimanapun caranya, asalkan tetap memenuhi syariat agama kita. Misal kita, para bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasa bangun malam untuk mendoakan anaknya agar bisa jadi kepala sekolah misalnya, ataupun bisa bermanfaat untuk di desanya, ataupun bisa S3, ataupun mendoakan sekeluarga bisa ke Baitullah insyaallah, maka Allah yang akan membenarkan. Nah, kunci keduanya yaitu kita bekerja ataupun berusaha tadi. Kalimatnya jelas di surat ke-9 kalau nggak salah. Iya, di surat ke-9.
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, dan bekerjalah. Bekerja, kita nggak usah mikirin nanti omongan si bos gimana, omongan eh, junior kita gimana, ataupun omongan masyarakat seperti apa. Tapi kita wa qul i'malu, kita benar-benar bekerja. Bekerja itu ya sesuai dengan impian yang hendak kita raih. Misal mau menyekolahkan anak sampai S3, kita benar-benar bekerja seperti itu. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Maka yang akan melihat itu Allah yang pertama. Jadi kerjaan kita itu yang melihat akan Allah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan rasulnya itu melihat, Rasulullah itu. Wal mu'minun. Nanti kalau udah benar-benar kita bekerja, nanti terakhir hasilnya akan dilihat oleh wal mu'minun, oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang di sekitar kita. Wah, akhirnya si bapak ini bisa haji, itu karena usahanya. Akhirnya masyarakat sekitar mulai melihat usaha ataupun buah perjuangan daripada yang dilakukan oleh bapak tadi. Maka demikian, karena ini di bulan 10 hari terakhir, saya pesankan kepada kita semua, tentunya diri saya, untuk semaksimal mungkin berusaha yang terbaik dan memaksimalkan doa yang terbaik untuk impian-impian kita. Karena benar-benar luar biasa di 10 hari terakhir ini. Marilah para jamaah, kita bersama-sama untuk berusaha memaksimalkan doa kita untuk melangitkan impian kita, agar Allah yang membenarkan impian dan cita-cita kita bersama, untuk menjadi kampung yang senantiasa diberkahi, untuk menjadi kampung yang menjadi pusat peradaban di Boyolali misalnya. Insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memudahkan semuanya. Yumkin hadza minni idza wajadtum minni al-akhta' li'anna al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Sekian dari kami. Jika ada kata yang kurang pas ataupun membuat jamaah tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia al-akhta' wan nisyan, tempatnya kesalahan, wan nisyan, dan tempatnya lupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.